Kalau daerah lain mungkin kalau latihan renangnya kan airnya kan beda ya. Betul. Air kaporit sama air garam asli kan beda. Sia-sia kalau kita berangkat tanpa mendapatkan hasil gitu. Selama ini alhamdulillah anak-anak bisa. Kalau target saya di triathlon itu 3 medali emas. Dari triathlon putra, aquathlon putra, terus triathlon putri. Pak Masudi, mungkin bisa disampaikan gambaran umum triathlon Jepara. Ini seperti apa sih gitu. Jadi bagaimana potensi atlet yang dimiliki Jepara, kemudian prestasi-prestasi yang dimiliki gitu. Dan juga Jepara kan juga sebelum Covid juga pernah menjadi tuan rumah internasional triathlon juga gitu kan. Nah, sepak terjang triathlon Jepara sendiri sejauh ini seperti apa? Monggo Pak Mas. Oke, terima kasih. Kita di triathlon kebetulan Jepara ini sudah memasuki kepengurusan periode yang kedua. Periode yang pertama dari tahun 2016 sampai dengan 2000 4 tahun kemudian berarti 2020. 2020 kebetulan di periode pertama kita sempat menyelenggarakan event 2016 yang berada di Jepara Ocean Park. 2017 berada di Bandengan, 2018 ada di Bandengan, 2019 ada di Bandengan. Sebenarnya di tahun 2020 pun juga rencana juga menyelenggarakan karena kondisi pandemi akhirnya ditangguhkan. Untuk pembiayaan sebenarnya sudah oke semua dari pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi di Sporapar itu mendukung penuh kegiatan ini karena kebetulan di triathlon sendiri itu sport dan turisme. Jadi dua sisi kena. Dengan periodik yang pertama sampai dengan periode yang kedua ini kebetulan saya didaulat oleh rekan-rekan menjadi ketua harian. Dengan keberhasilan di kepengurusan ya saya secara pribadi mengucapkan syukur alhamdulillah karena berkat pembinaan diawali tahun 2016 sampai dengan sekarang alhamdulillah kita bisa menelurkan atlet di event nasional. Setiap kita mengikuti event, alhamdulillah anak-anak selalu podium. Terutama pada saat anak-anak masih di usia youth, itu 1, 2, 3 pasti yang ambil Jepara. Pasti naik podium pasti podium 1, 2, 3. Setiap bertiga ini berangkat di event di kelompok youth. Terus di kelompok senior kita juga ada satu yang sekarang terpanggil menjadi tim SEA Games, persiapan SEA Games bulan Mei nanti di Thailand kalau nggak salah. Berarti statusnya atlet pelatnas ya Pak? Iya, statusnya atlet pelatnas itu atas nama Aloysius Ricardo Mardian. Kebetulan juga anggota TNI, tapi berdinas di Semarang, tetapi warga kita. Warga Jepara. Posisi sekarang ini ada. Terus untuk pembinaan juga di triathlon ini alhamdulillah dengan periode yang kedua ini ketua umumnya atas nama Bapak Renzi, beliau menyupport langsung dan beliau juga memberikan dukungan moral setiap kita mengikuti event. Itu bayangan triathlon di Jepara. Saya sendiri memang pernah menjadi pelaku, pernah menjadi atlet di tahun 90-an. Makanya setelah saya ke Jepara melihat potensi yang ada dengan masukan dari beberapa orang tua anak yang memang punya basic di olahraga renang, akhirnya kita padukan, kita ajak untuk membesarkan triathlon sampai dengan sekarang orang tua daripada atlet mendukung. Makanya kita akhirnya bisa sukses di triathlon di Jawa Tengah. Kebetulan kita pembinaan yang rutin di Jawa Tengah baru Jepara ya, yang terus kontinu gitu Pak ya. Iya.
mungkin juga dari sisi geografis Jepara memungkinkan, mendukung dan memungkinkan gitu Pak ya. Kalau daerah lain mungkin kalau latihan renangnya kan airnya kan beda ya. Betul. Air kaporit sama air garam asli kan beda. Ya gitu gitu. Baik Pak Marsudi. Kalau di awal-awal mungkin triathlon masih istilahnya masih asing ya Pak ya, di telinga masyarakat Jepara, tapi kemudian beberapa tahun terakhir ini kan setelah menyelenggarakan event ini menjadi salah satu cabur yang ya cukup istilahnya cukup memiliki bargaining yang cukup bagus nih. Nah, karena triathlon ini dari basic 3 olahraga sekaligus ya, 3 cabur yang dijadikan satu. Mungkin Pak Marsudi atau Pak Kiswanti nanti untuk mencari bibit atau mencari atlet triathlon pada saat awal-awal dulu nih, awal-awal munculnya triathlon di Jepara ini seperti apa Pak? Dan sampai sekarang ini kan mungkin apakah sama caranya atau berbeda sampai dengan saat ini gitu untuk mencari bakat atlet triathlon di Jepara gitu. Untuk pencarian bakat, memang basic olahraga triathlon kita harus mampu di satu nomor dulu, renang. Renang ya. Karena pembentukan di renang itu paling sulit. Setelah di renang baru kita padukan bersepeda dan lari. Terus teknik mungkin kita harus mempengaruhi ya tentunya Jepara itu ada klub renang. Selama ini dan saya melihat potensi di renang bersaing di event nasional sulit. Makanya kita ajak kepada orang tua atlet. Kita alihkan untuk bisa menekuni olahraga triathlon. Karena di triathlon memang olahraga keras tetapi menjanjikan bagi saya. Karena dalam 1 tahun itu sebelum pandemi event aja sampai 13 event. Berarti rata-rata hampir sebulan sekali pasti ada gitu ya. Tapi juga dari basic renang itu akhirnya kita poles karena bersepeda itu lebih mudah, dan juga lari itu juga kita juga harus kita arahkan dengan pola yang nantinya bisa menemukan target waktu yang kita tentukan untuk bisa bersaing di level-level nasional. Pak Kaswanti mungkin ada tambahan terkait trik atau gimana ini cara menemukan bibit berpotensi di Jepara, monggo Pak. Terima kasih. Itu tadi yang disampaikan Pak Marsudi untuk triathlon. Di triathlon sendiri kan ada kelas yang duathlonnya juga ada sama aquathlon. Nah, tadi disampaikan Pak Marsudi itu untuk yang triathlon. Tapi untuk yang duathlon itu kan itu lari, sepeda, lari. Nah, untuk menjaring atlet ini biasanya kita carinya yang basicnya lari untuk duathlon. Untuk duathlon kita basicnya lari. Ya, karena lebih banyak larinya nanti setelah itu sepeda baru lari lagi. Ya juga begitu juga dengan aquathlon. Aquathlon basicnya renang. Nah, dari lari, renang, lari. Itu. Jadi ya kita mencarinya bibit itu lihat potensi anak-anak ini potensinya di mana. Jadi kita bisa nanti diarahkan terutama Pak Marsudi yang lebih berpengalaman di sini. Jadi itu yang bisa kita sampaikan untuk harapannya kita ya nanti tumbuh atlet-atlet triathlon pengganti yang sudah senior ini. Jadi kita munculkan, kita berikan wawasan kepada yang klub renang atau klub lari yang ada di Jepara ini dengan adanya triathlon tadi yang menjanjikan. Jadi kita harapannya ya itu tadi lebih banyak atlet yang kita cetak dari Jepara. Terima kasih. Ke Mas Lukman ini Mas, misalnya ada atlet yang merasa punya basic di salah satu olahraga tadi gitu ya. Nah, kalau misalnya mau gabung atau istilahnya mau ikut latihan atau observasi dulu, kira-kira ini saya cocok nggak ya di triathlon gitu ya. Nah, sekretariat atau misalnya nanti kalau mau sharing-sharing, kira-kira nanti kemana ini gitu.
kopi daratnya gitu kan. Gitu Mas. Untuk sekretariatan sendiri sih saat ini belum ya Pak ya untuk tempatnya. Ya sementara ini mungkin bisa melalui Pak Masudi yang selaku pelaksana di lapangan. Terus saya mungkin koordinator sekretariatnya. Jadi bisa melalui kontak melalui saya atau tidak bisa ikut dalam arti gini Mas. Satu pelatihan itu mungkin ada yang keinginan melihat dahulu. Nah, dari Pak Masudi dan Pak Kaswandi setiap melatih spotnya kan ada di alun-alun, atau di Pantai Bandengan. Nah, mungkin dari spot itu bisa melihat dulu. Nah, andai kata ada ketertarikan, nah bisa untuk bergerak untuk mendekatkan diri. Mas, gimana ya kalau misalkan saya untuk ikut dalam latihan ini, seperti itu Mas. Berarti langsung saja bisa serap di lokasi itu ya, lokasi latihan ya. Nah kalau atlet-atlet triathlon ini biasanya latihannya rutinan sebulan atau sepekan ini dijadwal porsi latihannya renang sekian jam di hari ini begitu, atau seperti apa Pak ini untuk porsi latihannya dan di mana gitu Pak? Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Lukman. Kita rekrutmen atlet memang lewatnya pendekatan. Diawali dari pendekatan anaknya, juga pendekatan orang tua. Tetapi juga dari orang tua pun juga ada yang punya pemikiran bahwa olahraga ini nantinya bisa menetralisir kegiatan anak-anak yang nantinya justru akan berdampak yang tidak baik. Diarahkan untuk dampak yang baik. Makanya di triathlon sendiri sebenarnya saya bisa dikatakan banyak yang ingin bergabung, tapi ada kendalanya satu, kalau mereka belum renang, saya memang terus terang saja gitu ya, tidak bisa menerima secara utuh, karena risiko yang paling tinggi kan ada di air. Tapi kalau memang dari sisi orang tua sampai juga menghadap, ada beberapa itu sampai ke rumah, pengen menitipkan anaknya. Ya dengan banyak pertimbangan anaknya jangan sampai salah pergaulan tadi, akhirnya saya pun selaku pelatih ya tetap mengizinkan, kita poles, kita arahkan. Saya ini ada 2 atlet yang tidak punya basic apa-apa itu ada, tapi alhamdulillah dari 2 ini ada perkembangan baik di lari dan sepedanya lumayan karena orang tua mendukung penuh. Terus dari sisi latihan, saya menjadi pelaku maupun saya sekarang jadi pelatih, saya menerapkan 11 kali latihan dalam sepekan. 11 kali latihan kita hitung dengan persentase sama. Harus kita bagi, 11 kali latihan harus kita bagi. Hanya kadang-kadang kita memberikan lebih, ada kekurangan ada di mana berdasarkan evaluasi tiap minggunya. Kok anak-anak kurang di sepeda, berarti bisa kita katakan tambah porsinya, tambah porsi di sepeda. Kalau anak-anak kurang di lari ya porsi. Tetapi selama ini yang kita terapkan, contoh di hari Senin, karena kita off-nya ada di hari Minggu. Hari Senin pagi kita melaksanakan lari, jogging panjang. Senin sorenya kita melaksanakan renang. Terus untuk berikutnya hari Selasa pagi kita melaksanakan renang, sorenya kita bersepeda. Rabu pagi kita melaksanakan 2 kegiatan, bersepeda ngelup kurang lebih 25-30 kilo, nanti ditambah lari 4,5 kilo. Di hari Kamis pagi kita melaksanakan renang. Tadi yang hari Rabu sorenya kita lari di GBK. Karena memang harus biar ada keseimbangan itu tadi. Kamis pagi kita renang, sorenya kita bersepeda. Jumat pagi kita melaksanakan juga renang, sorenya kita main lari di GBK. Kita ngambil target speed endurance, karena memang
pola latihan harus tiga-tiganya dapat dari sisi endurance, terus speed endurance dan speed kita harus dapat semuanya. Jumat sore kita lari, terus Sabtu pagi biasanya kita long bersepeda dengan saya menyesuaikan dengan usia. Apabila di usia masih youth, saya batasi maksimal di 75 kilo. Tetapi yang sudah menginjak ke junior 100 sampai 120, kadang-kadang sampai 130. Itu yang kita terapkan. Di Sabtu sore off, Minggu pagi off, Minggu sore off. Itu kita ngambil pola langkah pembinaan anak-anak untuk mengejar prestasi di situ. Nah, tadi kalau latihan pagi, khususnya yang di usia youth, Pak ya. Nah, ini kalau pas sekolah, kalau kemarin kan pandemi, Pak ya, mungkin agak ini yang terbatas juga, dan sekolah juga pembelajaran dari rumah gitu kan, masih bisa disambil latihan gitu. Nah, kalau pas waktu jam pelajaran efektif, nah paginya ini gimana Pak? Sebelum jam, berarti setelah subuh nih Pak? Ya, betul. Betul memang Mas, kita latihan pagi, kita awali dari jam 5, jam 5:15, terutama renang, anak-anak udah mulai turun ke air. Oh, iya. Nanti setengah 7, maksimalnya di 7:15 harus sudah keluar dari air, terus berangkat sekolah. Berarti tasnya itu sangat seragam sekolah, betul. Ya? Terus kebetulan dari sekolahan memberikan rekomendasi terlambat ada. Oh, iya. Artinya sekolah juga memahami dan memberikan, istilahnya memberikan ruang untuk atlet-atlet itu juga, betul, Pak ya. Oke. Mungkin dari Pak Kaswanti ada tambahan soal pola latihan. Saya yang menambahkan Mas, untuk renang memang kita ada pelatihnya sendiri ya. Betul. Kita ada Mbak Seri, memang dia itu memang atlet renang dulu. Jadi anak-anak untuk program koordinasi dengan Pak Marsudi, ini untuk meningkatkan performa di renang ini kan harus karena di renang itu kan awal untuk triathlon harusnya kan harus kita bisa mencuri waktu dulu gitu. Nanti setelah itu kan baru yang lainnya. Jadi di renang itu ya programnya memang program khusus untuk dari Mbak Seri. Karena yang renang ini jadi kuncinya gitu ya, betul, kunci di start awalnya itu kan. Oke. Nah, untuk persiapan Porprov ini Pak, dengan berbagai menu latihan tadi gitu kan. Nah, untuk Porprov ini kira-kira ada berapa atlet yang disiapkan nanti untuk pemberangkatan Porprov, dan sejauh mana persiapan saat ini Pak? Monggo. Oke, terima kasih Mas untuk rencana persiapan Porprov tahun 2023 yang akan datang. Nanti di tahun 2022 ini insya Allah dari Pemprov akan menyelenggarakan kualifikasi Porprov. Ya. Dan tempatnya sendiri juga kita rencanakan yang ada di Bandengan. Kemasannya diawali dari itu Jepara triathlon, terus nanti kita padukan juga dengan sekalian kualifikasi Porprov. Nomor yang dipertandingkan ada 3 nomor, 6 medali berarti. Triathlon putra putri, duathlon putra putri, dan aquathlon putra putri. Rencana nomor itu berarti ada 6 medali emas, 6 medali perak, dan 6 medali perunggu. Terus untuk kesiapan berapa atlet nanti yang kita turunkan, rencana saya selaku pelatih dan selaku pengurus juga saya akan menurunkan 6 atlet. Di masing-masing nomor berarti. Di 6 atlet secara keseluruhan, karena kebetulan ada 4 putra dan 2 putri. Putranya yaitu atas nama Alesius Ricardo Mardian, terus lagi Aldi Naila Sukma itu akan turun di triathlon. Terus dua-duanya ini akan turun triathlon dan aquathlon. Di 2 nomor berarti Pak ya. Rencananya saya seperti itu, nanti sambil melihat perkembangan yang ada. Terus ada Rafli akan kita turunkan di duathlon, sama Tegar
Nanti juga akan melihat kondisi. Kalau memang kondisinya nanti akan memungkinkan, kita mencari celah yang paling bagus untuk bisa mendapatkan medali. Terus putrinya ada Selma Aisyah Rasendrasari dan Akila Fadia. Kalau yang Selma itu sudah malang melintang Mas selama ini, setiap ikut event alhamdulillah selalu podium. Karena kalau kita berangkat tidak mendapatkan podium atau medali, ya saya selaku pelatih pun sia-sia kalau kita berangkat tanpa mendapatkan hasil gitu. Selama ini alhamdulillah anak-anak bisa. Kalau target saya di triathlon itu 3 medali emas. Dari triathlon putra, aquathlon putra, terus triathlon putri. Masih ada sisa 3 memang. Ada duathlon, ada aquathlon putri, dan ada duathlon putri. Itu nanti kita sambil melihat celah, apabila kita bisa memang harus mengambil, itu juga harus kita ambil, terutama yang di duathlon putri. Kesiapan anak-anak alhamdulillah dari sisi program peningkatan positif, karena setiap latihan kita selalu data harus kita ambil sesuai dengan kebutuhan latihan setiap harinya gitu. Itu yang harus kita lakukan. Terus juga tadi sempat disinggung untuk renang, memang kita renang kolaborasi dengan Mbak Sherin yang punya basic renang, dan kebetulan juga mereka ada dalam satu wadah klub Jestri, Jepara Sport Triathlon. Makanya untuk programnya dari yang bersangkutan, tapi untuk perpaduannya tetap dari saya, karena harus tiga-tiganya harus ada keseimbangan. Kalau tidak ada keseimbangan, ada yang pincang nanti tetap tidak ketemu, pasti tidak akan ketemu gitu. Yang satu buanter nih, ini jeglek. Akhirnya nanti kan tidak akan ketemu. Itu rencana ke depan untuk pelaksanaan Porprov. Ya, secara organisasi kita 3 target, Mas. Tapi secara individu saya selaku pelatih sih kepinginnya sebanyak-banyak. Semua ya. Iya. Kira-kira seperti itu, Mas. Mungkin dari Pak Kaswanti ada tambahan soal kesiapan para atlet ini, Pak, sejauh ini. Untuk kesiapan para atlet yang sudah disampaikan Pak Masuki, memang sudah ada peningkatan di pelatihan ada peningkatan. Hanya kita itu saat ini mengalami kendala karena musim, Mas. Di akhir-akhir ini. Musim kita kalau sepeda terkendala dengan hujan, jadi banyak jalan yang lubang, Mas. Banyak jalan lubang itu resiko sekali. Terus kita kalau sudah latihan mau di speed endurance di stadion itu juga becek. Sebagian dari stadion GBK itu ada yang becek. Jadi itu kendala untuk dalam kita meningkatkan, Pak Sudi meningkatkan pola latihan itu, menerapkan pola latihan itu kadang programnya nggak jadi. Gitu. Lari kencang, menghindari gitu. Terutama yang pojok bagian utara, barat itu ya. Parah itu. Dan gitu ya, Mas. Terima kasih. Oke. Nah, soal ini kabar selentang-selenting, Pak ya. Jepara ini salah satu menjadi tuan rumah Porprov, di mana beberapa cabur sudah hampir dipastikan sebagai menggelar event di Porprovnya itu di Jepara, beberapa cabur. Nah, selentang-selentingnya itu salah satunya adalah triathlon sebagai salah satu cabur, sebagai cabur tambahan selain yang sudah ditentukan yang 9 itu untuk diselenggarakan di Jepara gitu, Pak. Nah, perkembangan saat ini seperti apa, Pak? Komunikasi dengan Pemprov provinsi mungkin. Terima kasih, Mas. Perkembangan untuk penyelenggaraan tuan rumah Porprov. Insya Allah 100% ada di Jepara. 100%. Hasil komunikasi, hasil Rakerprov tanggal 15 ya, Pak ya? 15 atau 16 ya? 15. 17. Hasil Rakerprov tanggal 17. Selama ini karena Jepara yang sudah menyelenggarakan, kebetulan Mas, Jepara menyelenggarakan triathlon itu nominasi ketiga terbaik di Indonesia. Berarti di Jepara termasuk
nominasi ketiga terbaik penyelenggaraan triathlon di Indonesia. Luar biasa. Satu itu, yang kedua karena memang venue yang memungkinkan ya di Jepara. Begitu juga sisi pelaksana, rekan-rekan dengan penyelenggaraan yang beberapa kali dari Pemprov sudah percaya kepada kita. Kebetulan teknisnya sendiri saya yang menangani selama ini setiap ada event. Jadi, dan saya juga kebetulan menjadi pengurus di Pemprov. Makanya kita tetap berkeinginan penyelenggaraan Porprov di sini. Salah satunya ya event ketiga terbaik, venue-nya juga yang paling lengkap ada di sini. Terus bahasa teknik penyelenggaraan secara umum rekan-rekan sudah pernah terlibat. Jadi itu yang nantinya mengurangi risiko permasalahan di lapangannya seperti itu. Oke. Nah, mungkin dari sisi kesiapan di bidang sekretariat, Mas Lukman ya, soal Porprov ini sebagai tuan rumah. Nah, misalnya dari provinsi, misalnya minta data apa begitu, atau saat ini tadi disampaikan Pak Masudi perkembangannya bahwa hampir 100% begitu kan. Apakah misalnya provinsi ini meminta data bagaimana venue di sana, kondisi terakhir infrastruktur di Jepara seperti itu, ada komunikasi semacam itu, atau dari Triathlon Jepara sendiri inisiatif untuk menyampaikan supaya ini loh Jepara memang benar-benar sudah siap begitu? Ya, seperti itu Mas. Jadi kita menyampaikan dulu terkait dengan yang ada di Jepara ini Mas. Jadi Jepara kita kan banyak potensi dari laut, darat juga kita menang. Jadi sayang kalau nggak pelaksanaan ada di Jepara itu sayang sekali. Eman-eman gitu Mas ya. Pelaksanaan event sendiri terkait Jepara Triathlon yang kemarin 2019 itu memberikan dampak yang ekonomi yang sangat signifikan khususnya di desa Bantingan. Iya. Tingkat hunian okupansi hotel ya. 2019 kemarin full semua sampai ada juga yang kebingungan cari hotel. Betul. Saya pas mau saya cari penginapan sih Mas. Iya. Nah, jadi penyelenggaraan event ini apabila tidak diselenggarakan di Jepara ini sangat apalagi ini kelas untuk Porprov sendiri. Nah, untuk yang kualifikasi nanti Mas yang juga menjadi ajang Jepara Triathlon ini juga kolaborasi dengan provinsi juga sebagai ajang kualifikasi, atau ini murni penyelenggaraan yang diselenggarakan oleh Jepara gitu Mas, atau ini juga sekaligus sebagai kualifikasinya provinsi untuk siapa saja nanti yang lolos di Pemprov di Porprov gitu Mas? Mungkin saya menambahkan, Pak Masudi monggo. Saya akan menambahkan untuk penyelenggaraan kualifikasi Porprov itu nantinya akan kolaborasi. Oh iya. Dengan kita, setelah kita auden dengan Disporapar provinsi, beliau memberikan rekomendasi. Hasil rekomendasi ini saya laporkan ke Pemprov. Dari Pemprov akhirnya ngambil keputusan sekalian untuk kualifikasi Porprov. Kualifikasi Porprov kemarin yang sempat dibicarakan ya berkaitan dengan masalah atlet di masing-masing daerah untuk bisa mengirimkan. Sifatnya open, kalau yang bersangkutan bisa nomor 1 di nasional otomatis di provinsi ya, provinsi nanti satu. Tapi kalau mereka di opennya mungkin tidak masuk, tidak kemungkinan kalau itu yang masuk dari provinsi yang lain, ya otomatis juga mereka juga nantinya bisa menduduki ranking di tingkat provinsi. Artinya nanti dipisahkan ya, dipisahkan dari hasil itu gitu kan. Betul. Karena memang penyelenggaraan triathlon itu dibilang rumit ya rumit. Satu, rumit teknik penyelenggaraan, yang kedua juga berkaitan dengan anggaran itu luar biasa, besar sekali.
pengalaman yang sudah ada, dukungan penuh dari Pemda, dukungan dari Disporapar itu nominal sampai ke terakhir itu 800 juta. Hampir mencapai 1 meter ya Pak? Iya, makanya kalau dengan kondisi kegiatan pembiayaan yang tinggi, kalau itu tidak kita ambil juga eman-eman bagi kita untuk selaku Jepara yang selama ini sudah sering menyelenggarakan. Dan potensial sebagai penyelenggara ya potensial dari sisi prestasi gitu Pak ya. Tadi sempat disinggung untuk mungkin venue, memang untuk venue sendiri kalau kita lihat dengan kondisi mata telanjang bagus. Tetapi dengan curah hujan yang tinggi ini masih banyak PR juga ya. PR juga. Terutama di venue sepeda, karena yang paling riskan di venue sepeda. Itu untuk tambahan untuk bisa membantu Mas Lukman dengan kestafetan. Oke, siap. Baik, Sobat Koni, nanti kita akan melanjutkan obrolan kita sore hari ini bersama dengan Triathlon Jepara. Dan jangan lupa ketik komentar Sobat Koni di kolom komentar Koni Jepara. Nanti akan kita pilih, kita bacakan, dan kalau ada yang bertanya mungkin nanti juga akan dijawab oleh narasumber kita. Dan tetap stay tune di Join Koni.